Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sayang semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Kevin. Kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan majemuk manusia, atau yang biasa dikenal dengan multiple intelligences. Sebelum berlanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu multiple intelligences? Multiple intelligences atau kecerdasan majemuk adalah ragam profil intelektual yang dimiliki setiap individu dengan komposisi atau dominasi yang berbeda. Kecerdasan ini dapat bekerja secara mandiri ataupun bersama-sama. Kecerdasan ini juga dapat dipelihara dan diperkuat, atau bisa jadi diabaikan dan juga melemah. Bisa kita lihat bersama di gambar di samping, ada 9 jenis kecerdasan manusia yang telah diklasifikasikan oleh Howard Gardner, seorang ilmuwan asal Harvard University of America, yang akan kita bahas semuanya satu persatu. Sebelum kita mengupas tuntas 9 jenis kecerdasan manusia, kita ketahui dulu nih apa saja manfaat yang akan kita dapat ketika mempelajari ragam kecerdasan manusia. Yang pertama, kita dapat mengetahui bakat dan minat serta potensi yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, kita dapat mengetahui cara belajar yang optimal dalam mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, kita dapat membantu menemukan jurusan pendidikan yang tepat. Dan yang keempat, mempermudah kita untuk mengasah skill dan merangsang perkembangan diri. Kita masuk kepada pembahasan jenis-jenis kecerdasan manusia. Dimulai dari kecerdasan yang pertama, yaitu verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik secara definisi singkat adalah kepandaian untuk mengolah kata-kata, baik secara lisan ataupun tertulis. Biasanya, orang dengan kecerdasan verbal linguistik memiliki kecakapan verbal yang berkembang dengan baik dan punya sensitivitas yang baik terhadap suara, makna, dan ritme kata-kata. 4. Mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Yang kedua, ada kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika. Biasanya, orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk berpikir secara konseptual dan punya kapasitas untuk membedah pola numerik dan logika. Yang ketiga, ada kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial ini dapat kita definisikan secara mudah, yaitu keahlian untuk mengolah gambar, seperti yang jago menggambar, melukis, dan juga bisa memahat patung. Orang dengan kecerdasan ini biasanya mempunyai kemampuan untuk berpikir dalam rupa gambar maupun foto, untuk memvisualisasikan pikirannya secara abstrak dan akurat. Kemudian yang keempat, ada gerak kinestetik. Kecerdasan gerak kinestetik berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan yang mereka miliki. Nah, secara singkat, biasanya orang-orang dengan kecerdasan ini adalah orang-orang yang ahli dalam bidang olahraga. Orang dengan kecerdasan gerak kinestetik mampu mengontrol gerak tubuh untuk mengatasi sebuah objek dengan baik. Misalnya, main bola mengatur bolanya, menggolkan bolanya ke gawang lawan, terus perenang yang handal, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini berkaitan dengan kemampuan kepekaan kita terhadap bunyi-bunyian, membedakan, menggubah, dan mengekspresikan diri melalui bunyi-bunyi atau suara-suara yang bernada dan berirama. Nah, biasanya orang dengan kecerdasan ini mampu memproduksi dan mengapresiasi ritme, pitch, dan juga timbre. Sungguh indah tanah air
keenam, ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan aspek internal diri seseorang, seperti perasaan hidup dan kemampuan untuk mengontrol emosi diri dengan baik. Biasanya, orang dengan kecerdasan intrapersonal mampu mendeteksi dan merespons sebuah suasana hati, motivasi, dan keinginan seseorang dengan baik. Kemudian yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal. Berbeda dengan kecerdasan intrapersonal tadi, kecerdasan interpersonal melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain, berempati, mengorganisasikan kelompok, berteman, dan juga kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik. Biasanya, orang dengan kecerdasan ini punya self-awareness dan mendengarkan inner feeling, nilai diri, keyakinan, dan proses berpikir. Yang kedelapan, ada kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini bisa juga kita sebut sebagai kecerdasan orang-orang yang pencinta alam, karena ia mahir dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora dan fauna, serta hal-hal yang berhubungan dengan alam, dan juga peka terhadap alam dan juga lingkungan. Dapat satu rebung, dan sebenarnya di hutan itu kalau kalian mau makan rebung itu gampang banget ya caranya. Kalian tinggal potong bagian bawahnya, setelah itu kalian kupas sampai ketemu di dalamnya itu warna Yang putih. kesembilan, kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya dalam lingkup kosmos, memaknai hidup, memaknai kematian, memahami nasib dunia jasmani dan rohani, serta memaknai pengalaman mendalam seperti cinta dan juga kesenian. Biasanya, orang dengan kecerdasan eksistensial punya sensitivitas dan kapasitas untuk menghadapi pertanyaan mendalam tentang kehidupan, seperti apa itu arti hidup? Kenapa kita mati? Kenapa kita ada? Nah, biasanya hal-hal tersebut bisa dijawab oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan eksistensial. The purpose of my life is to be significant as God's living miracle, enjoying every moment and pieces of my miraculous life with my loved one, and to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Setiap orang pasti memiliki dan mengembangkan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda, dan tidak menutup kemungkinan seseorang memiliki kecerdasan majemuk lebih dari 1 dari 9 jenis kecerdasan manusia. Tugas kita sebagai manusia adalah untuk melatih dan mengembangkan kecerdasan tersebut agar maksimal, sehingga kita bisa meraih cita-cita kita di masa depan. Semangat! Tibalah kita pada akhir pertemuan kali ini. Telah kita simak bersama materi tentang ragam kecerdasan majemuk manusia. Kira-kira kamu yang mana? Nah, setelah mengetahui kecerdasan yang kita miliki, yuk kita sama-sama meningkatkan skill dan juga mengembangkan kecerdasan tersebut, agar ke depan kita mampu meraih cita-cita sesuai dengan bakat, minat, serta potensi yang kita miliki. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.